Kita lahir dari tepian Mahakam, bukan sampah Republik. Di tepian Sungai Mahakam ada balai kayu sederhana. Spanduk lusuh bertuliskan musyawarah warga Tepi Mahakam. Kejauhan terdengar suara rautis air sungai dan gunung yang begitu indah. Anak-anakku, Mahakam tidak pernah memilih siapa yang lahir di tepinya. Mau beda suku, mau beda agama, mau beda ras atau antar golongan, boleh saja, asalkan semua bisa berbaur. Itulah yang dinamakan forum pembauran kebangsaan. Ya, tapi manusia sering memilih siapa yang dianggap penting, siapa yang harus disingkirkan. Tapi hari ini kita bicara bukan untuk berkelahi, bukan untuk menghakimi, tapi kita mencari jalan. Jalan? Nggak tunggu. Jalan di peta memang terlihat lurus. Sedangkan jalan di sana banyak yang berlubang. Kalau hujan, jadi malam lumpur. Kalau kemarau, jadi debu. Kalau hidup di kasuan, kami itu disebut rawan. Kamu yang tak beban. Beban. Saya kalau mungkin berat, mirip karung berat. Ketua, mereka bilang kita ini adalah orang-orang malas. Padahal perahu kami pergi dari hari itu pulang menjelang maghrib. Tetapi kita masih saja tidak pemalas. Mahakam adalah kader kami. Tak ada tanda tangan, tak ada stempel. Wajar saja dia tetap bekerja. Pangguran sumber hidup. Mengeluh boleh dong, tapi kalau cuma mengeluh, kita hanya jadi karikatur di baliho yang bacaannya janji-janji melulu. Apa itu janji? Aku sudah capek mendengar kata nanti. Pendidikan nanti. Kesehatan nanti. Air bersih juga nanti. Seolah hidup kami dianggap sebagai komoditas. Bahkan kemarin saya pergi ke kota, dikatakan pembangunan begitu merata. Lalu bertanya pada mereka, merata kemana? Ke brosur atau kantong kostum? Kalian tahu, di tempat aku merantau, kalau menjemput merata, orang membayangkan batu bara ribuan ton, ratusan kapal besar-besaran, dan tidak ada yang ingat manusia kecil di tepinya sambil menahan lapar. Anak-anakku, buat semua yang ada di sini, pernahkah Mahakam memilih? Mereka terus mengalir tanpa pernah membedakan siapapun. Itu juga di Republik ini. Apakah kita sering melihat mereka-mereka yang ada di pinggir jembatan atau di kolong jembatan? Ini sebuah pertanyaan besar. Itu dia. Kakak hebat. Rumah kami bergoyang. Kami ini bukan lagi pembangunan, tapi
masih bertanya bukan berarti melawan. Iya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Berapa Bung Karno? Diam terlalu lama juga berbahaya. Seperti janda di sebelah rumah. Iya, dulu. Tahu-tahu dia nyanyi-nyanyi, dia teriak-teriak. Dapat 5 pemuda. Tapi ingat anak-anakku. Iya Pak. Kata-kata juga harus berakal, jangan akal-akalan. Tapi tetap membakar, tapi tetap sehat. Amin. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mau berdemo, berkirim surat, atau menunggu viral? Perlu ditunggu. Viral itu cepat bukan? Iya. Tapi juga cepat dilupakan. Kita perlu lebih dari viral. Heboh, yaitu kepedulian datang sebelum kita bersuara. Itu baru namanya jempolan. Aku lihat di tempatku merantau, warga membuat operasi sungai, mendata sendiri, mencatat siapa nelayan, siapa pedagang, dan siapa anak sekolah. Mengingat negara kita suka data. Mau berbicara data? Data lagi? Sampai kapan kita bicara data? Kita ini sudah sering data. Bahkan, bantuan saja selalu dasar kemana-mana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena data tanpa suara adalah angka. Suara tanpa data adalah amarah. Mari kita bergabung dengan lain. Maksud kedua, Iya, kita susun peta hidup kita sendiri. Bukan pesta dari udara, tapi dari kaki yang becek. Kita undang mereka datang, duduk di sini, biar mendengar langsung apa yang ingin kita bicarakan. Itu menjadi penting. kalau mereka nggak datang, Oh iya, kalau mereka tidak datang ya kita datang dengan cara yang terhormat, bukan makian, bukan ujaran kebencian, bukan melempar, bukan membakar. Kita cerita angka dan senyum, pasti tetap keras kepala. Senyum, Ya, keras kepala. betul, ya senyum keras kepala, hatinya sopan, tapi tak pernah ada kata menyerah di dalamnya. betul itu. Saat anak muda memegang media, bukan hoax, tapi kisah nyata yang dimunculkan. Wajah-wajah ini bukan hanya sekedar slogan semata. Aku bisa bantu jaringan, tapi jangan meminta keajaiban. Proses ini memang teramat panjang. Panjang seperti sungai ini dan sampai ke laut. Tapi satu hal, kita harus berhenti menyebut diri kita korban. Kita loh warga. Siap, benar. Kata membentuk nasib. Kita lahir dari tepian Mahakam. Kita harus tahu itu. Kita lahir dari tepian Mahakam, harus dicatat. Bukan sampah republik. Kita bagian dari alirannya. Kalau republik itu perahu, kami ini dayung. Tanpa dayung, muka dari tempat. Ya. Mungkin cukup bercanda. Jadi, apa langkah pertama kita? Ya, langkah pertama. Sore ini kita bentuk tim kecil. Datang, cerita, solusi minggu depan. Forum dibuka, undang pers, kampus, pejabat. Kita jamu kopi sungai. Ingat, jangan sampai ada yang terpancing, terprovokasi, dan kalian jangan bikin masalah. Saya mau. Pasti kita berdua dan kita perempuan mari duduk di depan, karena air dan dapur selalu lebih tahu dulu bagaimana
Mahakam, dengarkah Mahakam? Mahakam tak pernah berhenti karena batu yang mengelak, yang ke kiri, yang ke kanan, tapi terus. Begitu juga kita, jangan pernah berhenti. Kita jalan ke depan dengan semangat yang tinggi. Hari ini aku merasa tinggal sendiri karena kita ramai. Pemerintah cuma lupa kata-katanya. Benar, Mahakam. Kami bersumpah untuk menjaga, bukan menguasai, menuntut adil, bukan meniadakan. Karena Mahakam selalu ada dan tetap ada, menjadi saksi dari sifat buruk dan baik manusia